Marilah kau mari, hey, 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 semua. Saya Sabrina akan bercerita. Dengarlah, duduklah yang rapi sambil minum kopi. Boleh, saya di sini siap beraksi. Sampurasun, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabrina Anugrah Duyansyah Putri dari MTSN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Teman-teman, jika kalian mendengar nama Majapahit, siapakah yang pertama terlintas di pikiran kalian? Sudah pastinya Sang Perkasa Mahapati Gajah Mada, tokoh sakti dengan sumpah palapanya yang menggetarkan seluruh jagat Nusantara. Tapi kemarilah mendekat sedikit. Tahukah kalian, di balik pedang yang tajam dan taktik perang yang begitu hebat, ada sosok perempuan luar biasa yang menjadi rumah bagi sang panglima. Dialah Ken Bebet, sang belahan jiwa yang jarang diceritakan oleh legenda Nusantara. Hari ini saya akan membawa kalian semua terbang melintasi waktu dan menembus kabut sejarah menuju abad ke-14 di sebuah desa sunyi, tempat di mana cinta dan janji bermula. Wush. Dikisahkan pada masa itu, Mada Muda yang kelak akan kita kenal sebagai Mahapati Gajah Mada sedang melakukan perjalanan yang amat melelahkan. Tubuhnya letih sangat, jalannya pun terasa berat, tenggorokannya bahkan terasa kering, sekering tanah musim kemarau. Di sebuah desa terpencil yang asri, langkahnya pun terhenti saat ia melihat seorang gadis jelita yang sedang menjemur pakaiannya dengan gerakan anggun. Dengan suara berat dan berwibawa, namun penuh rasa hormat, Mada pun menyapa. Permisi Nimas, maafkan kelancangan hamba. Bolehkah hamba meminta seteguk air? Perjalanan hamba masih sangat jauh. Sang gadis Ken Bebet menoleh dengan senyum tulus yang menyejukkan. Tentu saja tuan, janganlah terburu-buru. Silahkan beristirahat di bawah pohon ini. Air yang sejuk baru saja hamba ambil dari sebentar. Terima kasih banyak Nimas. Lega sekali. Pertemuan sederhana itu ternyata menjadi awal dari sebuah ikatan suci. Mada pun terpikat, tapi bukan hanya pada paras kecantikan wajah Ken Bebet, melainkan dari ketulusan hatinya yang sedalam samudra. Tapi kisah cinta mereka bukanlah cinta biasa yang dikelilingi oleh keharmonisan, yang dikelilingi oleh kasih sayang, bahkan kesenangan. Sayangnya, tak lama setelah mereka menikah, Mada pun diangkat menjadi seorang Mahapati Majapahit di hadapan raja dan seluruh rakyat yang meneriakan sumpah palapa. Lamun hus kalah Nusantara, isun auti palapa. Selama Nusantara belum bersatu, aku tidak akan mengecap satupun kenikmatan dunia. Janji itu berarti
seorang Mahapati Gajah Mada tidak akan bersenang-senang, bahkan tidak akan memakan buah palapa selama Nusantara belum bersatu. Teman-teman, ini adalah ujian terberat bagi Ken Bebet, karena ia tahu suaminya kini sudah bukan mencari milik seutuhnya, melainkan sudah menjadi milik negara. Coba deh bayangkan teman-teman, Ken Bebet harus rela ditinggal suaminya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya demi cita-cita besar suaminya. Sambil menatap langit malam yang sepi, Ken Bebet pun berbisik pada angin. Kakang Mada, jika engkau adalah matahari yang menerangi Nusantara, maka biarlah aku, Kakang, biarlah aku yang menjadi bulan menjagamu dalam doa. Pergilah Kakang, satukan negeri ini. Aku akan berjanji menjaga rumah kita, kehormatan kita, dan kesetiaanku padamu, Kakang. Tahun demi tahun berlalu, kabar buruk sering datang menerpa bagai badai. Ada yang bilang bahwa Gajah Mada telah gugur, ada pula yang menghasut bahwa sang suami telah melupakan istrinya di desa. Bahkan seorang tetangga pun pernah mencibirnya. Ken Bebet, kenapa sih kau masih saja menunggu suamimu itu? Kini suamimu itu telah menjadi milik negara. Pasti saja dia tak akan pernah kembali. Namun Ken Bebet hanya tersenyum tipis dengan mata yang memancarkan keteguhan luar biasa. Ia menjawab dengan tenang namun tegas. Negara ini butuh pundak suamiku untuk tetap berdiri tegak. Dan suamiku butuh hatiku untuk tetap kuat. Jika aku menyerah dan layu begitu saja, maka runtuhlah semangatnya. Inilah kekuatan Ken Bebet yang sesungguhnya. Ia adalah benteng di balik sang panglima. Tanpa kesabaran dan dukungan tak terbatas darinya, mungkinkah seorang Mahapati Gajah Mada bisa fokus menyatukan Nusantara yang amat luas? Tentu saja sangat sulit. Hingga pada akhirnya sejarah berhasil mencatat keberhasilannya itu. Nusantara kembali bersatu di bawah bendera Majapahit. Dan di masa tuanya, Gajah Mada kembali pulang ke pelukan hangat sang istri. Ia pun datang menemui sang istri dengan panggilan spesialnya. Nimas, Kakang sudah kembali. Nusantara sudah bersatu. Kini hatiku kembali utuh. Kakang Mada, selamat datang kembali, Kakang. Tugasmu kini sudah tuntas, maka biarlah aku yang menjagamu. Dalam sisa waktu kita, Nusantara berjaya merdeka. Bunga mawar merah warnanya, harum semerbak di dalam taman. Cukup sekian kisah dongengnya. Sampai jumpa kembali teman-teman. Akhir kata, Sumassalam.